Hadirin Allah muliakan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Bukan berarti kita hanya duduk di rumah dan menanti apa yang Allah berikan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa ajmilu fit talab. Maka bermain cantiklah dalam mencari rizki, bermain cantiklah dalam mencari harta. Dan apa makna bermain cantik? Dijelaskan para ulama seperti Al-Munawi, bertakwalah kepada Allah ketika Anda mencari harta. Silakan totalitas. Allah mencintai orang-orang yang totalitas dalam melakukan sesuatu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dia totalitas, dia habis-habisan, tapi dalam koridor takwa, tidak menghalalkan segala cara. Dan setelah kita bertakwa, kita jaga sholat kita jaga kewajiban-kewajiban kita, dan kita hanya menggunakan cara yang halal dan mengatakan tidak pada cara yang haram, lalu Allah berikan kita sejumlah harta. Berqanaahlah, ridolah dengan harta tersebut, nikmati sebagai seorang hamba yang bersyukur diberikan sesuatu oleh Ar-Razzaq Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari kehidupan. Dan kalau kita bisa lakukan itu, ada garansi, bukan dari saya, dari Rasulullah SAW. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, qad aflah, telah beruntung hadir orang-orang yang tahu hidup itu, sadar benar bahwa keberuntungan adalah kunci sukses. Banyak orang mengatakan, jangan jadi orang bodoh. Kalau Anda jadi orang bodoh, Anda akan dikalahkan oleh orang yang pintar. Tapi mereka juga mengatakan, dan orang pintar akan dikalahkan oleh orang yang beruntung. Orang beruntung itu gak bisa dikalahkan hadirin. Walaupun dia gak pintar, walaupun dia gak jago, bahkan walaupun dia tidak berpengalaman. Keberuntungan adalah kunci sukses yang sangat mematikan. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang lapangan, orang-orang yang tahu kehidupan. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, pada aflah, beliau memulai hadisnya sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat telah beruntung. Siapa dia hadirin? Lalu beliau menjelaskan kriteria orang yang beruntung dan akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Man aslam, barang siapa yang memeluk agama Islam, barang siapa yang hidup dengan iman. Yang kedua, wa ruziqa kifafa, dan dia diberikan rizki yang cukup. Allahu Akbar. Untuk jadi orang beruntung, Anda tidak harus kaya raya, Anda tidak harus punya kelebihan harta. Untuk mendapatkan keberuntungan, Anda hanya butuh cukup. Lalu yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Lalu setelah Anda diberikan rizki yang cukup, Allah kasih sifat qanaah dalam dirimu. Kalau Anda bisa hidup seperti itu, Islam, lalu punya rizki yang cukup, lalu Allah kasih sifat qanaah, maka keberuntungan tinggal menunggu waktu saja. Kita akan beruntung dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita akan beruntung. Dengan anak kita jadi orang yang beruntung. Mungkin kita nggak kaya, tapi anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kenapa? Bapaknya orang yang beruntung. Kita tidak kaya, tapi ada saja pertolongan Allah dari kanan, dari kiri ketika kita membutuhkan. Keberuntungan hadirin. Kita tidak kaya, tapi Allah jaga diri kita. Allah jaga kesehatan kita. Beruntung. Ada banyak orang gak kaya, tapi dia beruntung, dia gak sakit. Sebagaimana sakitnya beberapa temannya yang kekayaannya 3 kali lipat dari dia, tapi karena penyakit mereka sekarang jauh lebih miskin daripada dia, karena harta itu tersedot untuk biaya pengobatan. Hidup itu yang penting beruntung jamaah. Dan keberuntungan adalah hidup dengan agama Islam, jalankan perintah dan larangan Allah. Dan Anda gak harus kaya, bahkan Anda gak harus cerdas, Anda gak harus jadi orang jenius. Anda cukup diberikan rizki yang cukup, lalu dikasih sifat qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Banyak orang lupa bahwa keberuntungan jauh lebih penting daripada harta. Dan Nabi SAW ajarkan kita sifat agar kita menjadi orang yang beruntung. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang qanaah, ridho terhadap takdirnya, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah berikan keberuntungan dalam setiap langkah-langkah kita. Beruntung dalam bisnis kita, beruntung dalam perdagangan kita, beruntung dalam rumah tangga kita, beruntung dalam mengelola dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita, beruntung dalam anak-anak kita, beruntung bersama orang tua dan mertua kita. Itulah orang yang benar-benar nyaman dalam kehidupannya. Dan semoga Allah memberikan kita taufik agar kita selalu bertakwa kepadanya.